Shalom. Luar biasa, saya hadir kemarin di Natal Youth oleh karena kemurahan Tuhan tentunya. Bapak Ibu sudah terkasih, perkenalkan nama saya Diki, saya dari Bandung, saya bergereja di GPPS, Gereja Pusat Pentakosta Pusat Surabaya yang di cabang Bandung. Terima kasih untuk Bapak rohani saya, Pak Julius Ishak, Om. Terima kasih buat kepercayaannya Pak Wahyudi, juga sahabat saya Marga tadi ada di depan, tapi hilang. Nah itulah perkenalan singkat, saya 1 istri dan 3 anak. Tidak perlu dicatat untuk hal yang ini, lupakan saja. Amin Bapak Ibu, siap diberkati Tuhan? Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa hanya beberapa hari lagi kita akan menyelesaikan tahun 2021. Ada nggak yang sadar ketika kita duduk di kursi merah ini, saudara betul-betul menyadari bahwa hidupmu dan hidupku hari ini karena Tuhan. Covid boleh ada, sudah bosanlah kita bicara Covid. Banyak orang yang selesai satu persatu tanpa kita harus menghakimi itu kedaulatan Tuhan. Tapi kalau Bapak Ibu ada pagi ini duduk di kursi merah, bukan karena Tuhan telat mengabsen Bapak Ibu, amin. Bukan karena nunggu panggilan, enggak. Tapi Tuhan punya rencana yang belum selesai atas hidupmu dan hidupku, katakan amin. Percaya betul, jadi ketika kita datang di hadapan Allah, ada sebuah rasa gairah yang luar biasa untuk mengasihi Tuhan. Sepertinya Tuhan belum selesai berperkara dengan hidupmu dan hidupku. Itu kebaikan Tuhan. Nah, tema pagi hari ini diberikan judul, kehadirannya memberikan kemenangan. Saya percaya tahun 2022 bukan semakin mudah. Alkitab mencatat, semakin hari semakin sukar. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bagi orang-orang yang berkoneksi terus dengan kepentingan Tuhan, selalu ada perkenanan Tuhan, katakan amin. Saya yakin tidak usah takut seperti pujian tadi, tidak usah cemas, tidak usah khawatir selama Tuhan hadir dalam hidupmu dan hidupku. Mari kita buka Injil Lukas pasal 5. Judul perikop firman Tuhan adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan bacakan Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat keempat, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu sudah terkasih, saya akan menggambarkan bahwa Simon Petrus itu orang yang profesional di bidangnya. Ditambah ayat kelima, sepanjang malam kami bekerja keras. Artinya Simon bukan berleha-leha, dia all out di dalam pekerjaannya. Dengan apa yang dia kerjakan. Dan di waktu yang tepat, yaitu malam hari. Jadi saya mau simpulkan, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan kemampuan yang tepat. Namun Alkitab mencatat pagi hari ini, saya berdoa kalau ada Bapak Ibu yang mengalami seperti ini, jangan mengeluh namun bersyukur kepada Tuhan. Skill, pengalaman, kemampuan, potensi di ayat 1 sampai 5 ini dibuat tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan, waktunya tepat, dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Kebayang gak Bapak Ibu?
Simon Petrus diizinkan Tuhan, sudah melakukan yang terbaik, upaya usahanya. Namun saya katakan diizinkan Tuhan tidak mendapatkan apa-apa. Apakah Bapak Ibu hari-hari ini kita bisa melihat? Kurang apa? Pengalaman luar biasa, kemampuan luar biasa, talenta luar biasa. Namun tidak bisa berbuat apa-apa. Saatnya pagi hari ini membuka hatimu bukan untuk memperlengkapi segala hal yang kelihatan. Bukan untuk belajar sesuatu yang kelihatan. Tetapi saatnya kita belajar sesuatu untuk mengkoreksi yang tidak kelihatan. Katakan amin. Karena yang tidak kelihatan mempengaruhi yang kelihatan. Di ayat yang pertama, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara terkasih, ada dua kelompok ketika Yesus hadir. Satu kelompok memang orang-orang yang hendak mendengarkan firman Allah. Tapi kelompok yang kedua Simon Petrus, orang-orang yang telah bekerja keras namun diizinkan Tuhan tidak mendapatkan, tidak membuahkan hasil apapun. Segala usaha upaya telah diperbuat namun dibuat nol. Dan ayat yang ketiga, bagaimana sebuah kegagalan dirubah menjadi sebuah kemenangan sesuai tema kita hari ini. Kehadirannya membawa kemenangan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Kehadirannya membawa kemenangan. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Di balik kegagalan Simon Petrus, Tuhan menghampiri. Di balik segala kefrustasian Simon Petrus, saya percaya dia membuka hati, dia punya respon yang hebat. Dan Tuhan luar biasa. Simon, bolehkah aku pinjam perahumu? Kata perahu sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang utama di dalam Simon Petrus beraktivitas. Tanpa perahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuhan sepertinya berkata, perahumu sehebat apa, kemampuanmu sehebat apa, tapi tanpa kehadiranku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Percayalah pagi hari ini, tanpa Tuhan kagak bisa apa-apa. Perahu dipinjam dan Tuhan tidak mengadakan langsung mujizat, catat baik-baik. Bisa bagi Tuhan tiba-tiba ikan loncat dari laut pun bisa. Tapi Tuhan lebih memperhatikan supaya Simon Petrus tahu basically prinsip dasar kehidupan. Menghadirkan Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan. Dia pinjam perahu ayat ketiga. Ia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Saya kira dia langsung mencari ikan karena Tuhan bisa melakukan mujizat di apapun. Amin. Tapi apa yang terjadi? Ia duduk dan mengajar orang banyak di atas perahu. Sepertinya Simon Petrus diberi sebuah pelajaran. Sebelum kau beraktivitas, sebelum kau bertindak sesuatu, sebelum memberi keputusan apapun, libatkan Tuhan di atas segalanya. Jangan pernah sekali-kali memutuskan, bertindak, mengambil langkah ketika engkau merasa tidak dekat kepada Tuhan. Hubunganmu kurang intim dengan Tuhan, akan celaka 12. Tapi putuskanlah, lakukanlah ketika engkau dekat dengan Tuhan. Ketika engkau merasa hari-harimu sungguh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Simon Petrus dipaksa Tuhan duduk diam. Terpaksa mendengar firman Allah. Dan kembali kepada respon Simon Petrus. Ada amin Bapak Ibu? Maaf saya agak terganggu ini maskernya naik turun. Tidak apa-apa. Tetap Tuhan bekerja, amin. Nah kemudian ketika menghadirkan Tuhan di atas perahu. Saya berkata pagi hari ini. Banyak keluarga yang tidak harmonis. Banyak pelayanan kita yang salah arah. Banyak pekerjaan kita juga yang tidak jelas. Saatnya pagi hari poin yang penting. Hadirkan Tuhan di dalam keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu. Saya bersyukur Bapak Ibu, sampai hari ini kekuatan keluarga saya, pelayanan saya,
tidak pernah lepas dari mesbah doa yang saya bangun. Hampir setiap hari kecuali keluar kota, atau saya sibuk, atau saya kelelahan, saya selalu dengan istri dan 3 anak. Anak saya mudah diingat Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu gak usah ingat aja. Nama saya Diki, istri saya Dada. Anak pertama Adida, anak Diki Dada. Tercatat di akte kelahiran. Anak yang kedua perempuan Adinda, anak Diki dan Dada. Nah anak yang ketiga perempuan, saya bingung, gak mungkin Adinda 2, Adinda 3. Saya kasih Andita, anak Diki dan Tanti. Setiap hari mesbah keluarga saya bangun. Dan tidak lepas dari mulut saya, Tuhan berkati Dada, Tuhan berkati Adida, Adinda, Andita, Tata. Tiap hari, kenapa? Dengan siapa kamu berdoa, kepada siapa kamu berdoa, kamu akan intim. Kenapa banyak keluarga suami istri tidak intim? Bukan kurang harta, bukan kurang keharmonisan, tapi kurang intim dengan Tuhan. Ketika kita intim dengan Tuhan, saya percaya ada keintiman, ada suasana surga yang terjadi. Katakan amin. Simon Petrus, dia diam, dia dipaksa dengan segala kemampuannya, tapi Simon Petrus punya kerendahan hati. Bagaimana menghadirkan Tuhan? Dia tahu bahwa kemenangan sesungguhnya ketika Tuhan hadir. Katakan amin. Dan ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tidak menjawab kebutuhan Simon Petrus. Simon Petrus sedang frustasi bahwa dia gagal. Tapi sebelum Tuhan melakukan mujizat, rubah dulu, evaluasi dulu. Bahwa hidupnya perlu Tuhan hadirkan. Hadirkan Tuhan dalam setiap perahu kehidupanmu. Itu poin yang pertama. Dan ayat keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bagaimana kita merubah kegagalan menjadi sebuah kemenangan? Yang pertama, hadirkan Tuhan di dalam segala apa yang kau kerjakan. Tanpa Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa. Ayub pasal 1 ayat 21 bisa dibuka. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ini ayat di kebaktian penghiburan kematian. Betul Bapak Ibu? Tapi saya berhadapan dengan orang yang hebat pagi hari ini. Selalu kalau saya ibadah pemakaman, di depan ada peti mati. Saya selalu berkata begini, coba keluarga cek dulu di peti kematian. Ada juga keluarga yang nurut. Nurut om, dia cek di peti kematian. Lihat, ada enggak BPKB, ada enggak sertifikat rumah, adakah deposito yang terbawa di peti kematian. Sampai ada keluarga yang berkata, memang harus dibawa pastor. Nggak ngerti dia. Ketika kita pulang, tidak membawa apa-apa. Kalau Bapak Ibu hari ini diberi segala karunia, kasih kapasitas oleh Tuhan, itu hanya, katakan sama-sama, kepercayaan. Katakan sama-sama Bapak Ibu. Bukan milik. Kalau milik, handphone ini milik saya, terserah saya mau diapakan ini. Betul, karena saya pemilik. Hidupmu, keluargamu, pekerjaanmu, apa yang Tuhan tambahkan hari ini, hanya sebatas kepercayaan. Kepercayaan identik dengan apa? Tanggung jawab. Engkau akan terus dipercaya ketika engkau bisa bertanggung jawab. Tapi catat baik-baik. Jangan sampai kepercayaan itu hilang. Ini soal kepercayaan. Hadirkan Tuhan karena dia sang pemilik, sang pencipta. Kita itu ciptaan, gak ada apa-apanya. Alkitab mencatat 70 tahun, 80 tahun. Tapi saya melihat orang-orang yang takut Tuhan 90 tahun pun masih segar. Amin. Banyak orang yang dipakai Tuhan. Bukan soal usia, bukan lamanya usia. Tapi bagaimana kita ketika diberi kepercayaan hidup. Kita bisa orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Hadirkan Tuhan dalam perahu Simon. Yang kedua, setelah Simon sadar bahwa basically dia harus mendengarkan firman Allah. Dia sadar bahwa kegagahannya, kemampuannya, pengalamannya dibuat nol oleh Tuhan. Dia menerima firman. Bukankah kita dekat kepada Tuhan ketika usaha kita dikasih bangkrut? Banyak orang yang dekat dengan Tuhan.
Tuhan aku perlu Engkau karena sudah bangkrut tidak berdaya apa-apa. Tapi hari ini ada orang yang bangkrut pun betul-betul sudah frustasi tidak percaya Tuhan. Luar biasa nggak zaman sekarang. Mudah dulu dikasih bangkrut tobat. Hari ini dikasih bangkrut pun semakin luar biasa menolak Tuhan. Yang kedua orang menerima Tuhan ketika apa? Sakit. Di ranjang kesakitan dia mudah sekali untuk berteriak Tuhan tolong. Tapi yang ketiga orang bisa menerima firman Allah. Bisa sadar seperti Simon Petrus. Seperti Bapak Ibu hari ini. Masih sehat. Amin. Masih segar. Tidak dibuat bangkrut. Tidak dibuat sakit. Tapi Bapak Ibu hari ini sadar. Bahwa hidupmu hanya sebuah kepercayaan. Dan Tuhan di atas segalanya. Tepuk tangan buat Tuhan. Bersyukur sekali Bapak Ibu. Nah ini ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara. Ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam. Dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Bapak Ibu, besok saya mau ke Pangandaran. Bukan pengumuman. Saya suka melihat nelayan pagi hari setelah menangkap ikan. Betul Bapak Ibu? Nelayan yang betul malam hari dia menangkap ikan. Percaya, tapi Tuhan bisa melakukan luar biasa. Mujizat Tuhan itu tidak dibatasi tempat dan situasi dan waktu. Di siang hari, tiba-tiba Tuhan berkata Simon Petrus. Siang hari, saya nggak tahu itu jam berapa, pagi hari, tangkap ikan. Bertolaklah ke tempat yang dalam, tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Catat baik-baik. Kalau saya jadi Simon Petrus, saya akan ngomong gini, sebentar, bukan saya tidak percaya Tuhan. Ini kan berang, bahasa Tasiknya Sunda. Berang tengah poe, moal aya lauk. Nangkep ikan itu guru malam hari. Bisa gak berkata begitu? Maaf, saya hanya tukar pikiran sama Tuhan. Tetapi Simon Petrus taat. Katakan sama-sama taat. Taat itu melakukan sekalipun tidak mengerti dan sulit dipahami. Oh ini kunci kemenangan. Taat itu tidak mengerti, tidak tahu, enggak tahu arah, tapi belajar taat itu kualitas ketaatan. Kalau kita taat karena ada sesuatu di depan yang kelihatan. Kalau kita taat karena tahu ujungnya kebaikan, itu prospek. Itu bisnis. Bagus nih peluangnya, masuk. Itu modus dan semua orang akan ikut Tuhan. Tapi Simon Petrus di balik ketidakmampuannya, di balik kebingungannya, dia belajar taat langsung ikut dengan Tuhan. Luar biasa ini. Kemudian siang hari itu dan ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru telah sepanjang malam kami bekerja keras. Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Yang pertama, poin pertama, bagaimana menghadirkan Tuhan untuk memberikan kemenangan. Hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, ada sebuah ketaatan sekalipun tidak mengerti. Ada amin Bapak Ibu. Waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, kita tahu cerita semua. Sampai di sebuah big miracle, mujizat besar. Laut Teberau terbelah dua. Tahu cerita itu Bapak Ibu? Tuhan hanya berkata simpel sekali, apa yang ada padamu Musa? Musa berkata, Tuhan kamu akan membunuh aku, membinasakan di laut ini. Tapi Tuhan berkata, apa yang ada padamu? Sebuah tongkat. Apa yang ada padamu? Tongkat. Sederhana sekali. Mungkin Tuhan bicara hari ini, apa yang padamu? Enggak ada apa-apa. Tapi Tuhan selalu berbicara apa yang ada padamu hari ini. Dan ketika diserahkan kepada Tuhan, mujizat besar terjadi, katakan amin. Saya suka cerita ini, tapi saya terlalu yakin mujizat ini tidak akan pernah terjadi. Laut tidak akan terbelah dua kalau Musa tidak taat sebelumnya. Nangkap sesuatu Bapak Ibu? Ketika Musa disuruh keluar membawa bangsa Israel, dia taat. Ketika situasi seperti pujian tadi tidak sesuai, dia tetap taat. Dia tetap taat. Dia tetap taat. Sehingga dengan ketaatannya, hal yang kecil pun bisa jadi mujizat yang paling besar, katakan amin. Tapi tidak pernah mungkin, hati-hati. Apa yang padamu? Tongkat. Tongkat pun bisa membelah laut. Wah, luar biasa. Kalau tanpa ketaatan, Tuhan pending mujizat itu. Ketaatan yang hanya bisa membawa ke dalam perkenanan Tuhan. Simon Petrus taat saat itu.
sekalipun tidak mengerti. Dan kemudian ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap, saya rindu Bapak Ibu semua katakan sama-sama kalimat ini. Sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Terjadi mujizat yang besar. Alkitab mencatat sejumlah besar ikan, bukan ikan kecil. Di waktu yang tidak mungkin di siang hari. Di tempat yang sama yang Tuhan kerjakan. Jangan pernah berpikir Tuhan kurang memberkati saya karena saya harus ganti pekerjaan. Jangan pernah sebelum Tuhan bicara. Yang terpenting libatkan Tuhan dalam kehadiranmu. Dalam keadaan hidupmu, dalam rumah tanggamu bisa terjadi mujizat. Sejumlah besar ikan di waktu yang tidak mungkin. Orang berkata hari ini, COVID, situasi, ekonomi nggak bisa. Tetapi ini waktu tepat buat Tuhan menyatakan sesuatu yang dahsyat. Katakan amin yang percaya. Sejumlah besar ikan yang luar biasa. Jalanya mulai koyak. Saya suka dengan kata jala mulai koyak. Ikannya luar biasa jumlahnya. Jala mulai kelihatan lepas. Koyak. Ya Bapak Ibu bisa lihat saya sebentar. Penting sekali. Yang ketiga. Pertama hadirkan Tuhan. Kedua taat. Ketiga. Libatkan. Izinkan Tuhan bekerja. Bukan lagi karena agenda kita. Hasilnya apa? Sejumlah besar ikan. Yuk Bapak Ibu. Waktu Simon Petrus belum menghadirkan Tuhan. Belum dibuat gagal. Dengan kekuatannya. Dengan kemampuannya. Ini cerita sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Dan dapat ikan banyak. Betul? Wajar. Profesional. Dan dia sebelum ketemu Tuhan. Belum dibuat gagal. Belum sadar bahwa hidupnya hanya kepercayaan dan milik Tuhan. Dibuat berlimpah ikan itu. Apa yang terjadi kalau Simon Petrus belum bertemu dengan Tuhan? Dia akan gembira, wajar. Dia akan cepat-cepat menarik sejumlah besar ikan itu ke darat. Dan ketika sampai ke darat dia akan berkata, yes, mungkin puji Tuhan juga, is okay. Tapi yang terjadi apa? Satu, mungkin dia jadi pedagang ikan. Ikannya banyak. Atau dia buka restoran ikan. Selalu kepentingan diri sendiri. Dia tarik semua, wah puji Tuhan ini berkat, luar biasa. Sampai di darat dia akan, yes, berhasil. Atau yang kedua, sejumlah besar ikan, jala mulai koyak. Dia tarik terus, tarik, koyak. Dan akhirnya lepas semua. Sampai di darat dia berkata begini, aduh, ada kantong besar, cuan besar, tapi hilang. Koyak, lepas satu, lepas dua. Cuman hanya bicara, saya pernah dapat berkat. Tetapi keluarnya pun cepat, bahkan habis. Pernah merasakan posisi itu? Berkat Tuhan mengalir, tapi selalu berkekurangan. Catat baik-baik. Tidak ada sedikit pun kepentingan Tuhan. Tapi yang luar biasa ketika Simon Petrus gagal tersungkur. Frustasi, di balik kefrustasiannya dia mendengar Tuhan. Dia punya ketaatan. Sejumlah besar ikan, jala mereka mulai koyak. Saya suka ayat berikutnya. Ketika dia sudah sadar bahwa hidupnya punya Tuhan. Ayat selanjutnya berkata, ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya. Di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon Petrus tahu dia perlu Tuhan. Dia sadar bukan pemilik, hanya kepercayaan. Ketika berkat Tuhan besar melimpah, diberkati untuk jadi berkat. Dia ingat teman-temannya, dia panggil semua. Saya belajar dari ayat ini, matematika surgawi. Katakan sama-sama matematik surgawi. Ada matematik surgawi. Perahu penuh hingga hampir tenggelam. Dia bagikan kepada teman-temannya. Alkitab mencatat perahu teman-temannya pun full. 5 dikurangi 4, 1 Bapak Ibu. Sampai Tuhan Yesus datang pun 1. 5 kurang 3, 2. Tapi ayat ini sedang berkata 5 kurang 4 tetap 5 Om. Tetap 5 Bapak Ibu. Tidak akan pernah berkekurangan.
Ketika hati kita sungguh-sungguh sadar bahwa hidup ini karena Tuhan dan kemurahan Tuhan, katakan amin. Prinsip mulai dari nol, saya suka kata-kata ini. Kalau hidup kita sadar bahwa aku datang dengan telanjang, pulang pun dengan telanjang, prinsip mulai dari nol. Kita bukan siapa-siapa, katakan amin. Kita telanjang gak ada apa-apa, pulang pun tidak membawa apa-apa. Ketika Tuhan percayakan, kalau ini satu kapasitas botol, bayangkan Bapak Ibu botol. Dari nol, Tuhan kasih seperempat, Tuhan kasih setengah, Tuhan kasih full. Kita kan selalu sadar, kita kan selalu menangis bahwa kita sebetulnya nol, gak ada apa-apa. Kalau dalam kehidupan ada Tuhan izinkan kebuang seperempat, tinggal 3/4, tetapkah bisa bersyukur? Tetap, karena kita dari nol. Dibuang setengah, tetap kita bersyukur, katakan bersyukur. Sampai nol pun kita tidak akan mengeluh, karena kita dari nol awalnya. Ada amin? Tapi Tuhan berkata, ketika kamu sadar 100%, keambil 20%, mungkin potensimu, waktumu untuk Tuhan, tetap limpah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Matematik surga ini yang gak tahu. Sehingga ketika Simon Petrus membagikan semua full, semua penuh, dia kaget. Dia datang, dia harus ke darat. Dia harus ke darat, tetap dia harus ke darat. Tapi saat di pantai itu, di pinggiran pantai, apa yang dilakukan Simon Petrus? Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang beda ya. Semakin limpah, semakin ke bawah. Tuhan semakin bertambah, semakin tidak ada. Tuhan semakin bertambah, aku semakin berkurang di hadapan Tuhan. Dia tersungkur, aku orang berdosa, tidak layak. Boleh pemain musik ke depan, pemain keyboard. Saudara, kemarin saya ikut Natal Youth di tempat ini. Saya bilang, bulan ini pun saya sudah mengikuti Natal, ibadah dan pelayanan, ada juga sebagai jemaat, mungkin ke-8 kali Bapak Ibu. Padahal Natal belum ya. Kalau usia saya 46 tahun, ratusan kali saya Natal ya. Betul lah, saya lihat muka-muka Bapak Ibu juga, orang-orang ikuti Natal lebih dari 100 kali lah. Amin Bapak Ibu. Tapi kalau hari ini kita bisa melewati tahun ini, Natal, saya cuma berdoa begini, Tuhan, semoga ini bukan Natal terakhir. Bisa saja 2-3 tahun lagi Tuhan beri kesempatan Natal, karena suatu saat kita bisa pulang ke rumah Bapa. Namun saya berdoa, Tuhan, saya tidak mau setiap Natal. Saya pengen sesuatu yang Tuhan nyatakan apa? Bersyukur Bapak Ibu. Dalam perenungan saya waktu Natal, memang Tuhan Yesus lahir, betul Bapak Ibu ya? Menyelamatkan kita, itu udah pasti, esensi Natal. Kita manusia berdosa jadi mulia, tapi yang luar biasa. Saya mendengar sebuah renungan di kendaraan mobil, pembicara saya tidak tahu siapa, radio rohani. Dia berkata begini, ada seorang guru yang bertanya kepada murid-muridnya. Saya dengar. Kemudian dia berkata begini, ini murid-murid yang berhasil semua. Ditanya satu persatu oleh gurunya. Satu anak ditanya, siapakah Tuhan menurut hidupmu? Anak ini kebetulan papahnya dokter. Anak ini berkata begini, Tuhan bagi saya menyembuhkan segala sakit dan penyakit. Wajar Bapak Ibu, karena papahnya dokter. Kemudian ke murid yang lain, menurut kamu siapa Tuhan? Karena dia papahnya konglomerat, Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan, tidak pernah kekurangan satupun. Wah dahsyat, semua tepuk tangan. Karena papahnya konglomerat. Yang ketiga anak hakim ditanya, siapakah Tuhan menurut hidupmu? Oh Tuhan yang akan mengadili segala perkara benar dan salah. Wajar, karena papahnya hakim. Sampai satu saat yang terakhir, dia melihat di ujung sana, ada seorang anak. Dia tertunduk, nah menurut kamu siapa Tuhan? Karena ini celebrate, lagi senang, semua sukses. Dia berdiri, dia tertunduk. Kemudian guru ini bertanya, coba sebutkan siapa Tuhan menurut kamu? Nggak bisa ngomong, dia hanya bisa tertunduk. Dan tiba-tiba dia mengangkat mukanya, nangis Bapak Ibu. Nah ada sesuatu yang aneh, kenapa? Bagi saya Tuhan adalah
tidak lebih dari pemulung. Ketawa semua, sepertinya pelecehan. Masa Tuhan sebut pemulung? Dia nangis. Tuhan seorang pemulung. Ibu ini, guru ini bertanya, lanjutkan, kenapa Tuhan itu sebagai pemulung? Dan dia bicara sesuatu. Saya bisa sekolah di tempat ini. Saya bisa sukses karena seorang pemulung yang memungut saya dari kotoran sampah yang tidak ada nilainya. Dia seorang anak jalanan yang tidak ada yang memperhatikan, yang enggak ada yang memelihara. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang dia pungut anak itu dijadikan anak. Dan dia selalu sadar keberhasilannya tidak lebih dari seorang pemulung yang mengambil. Yuk Bapak Ibu, pagi hari ini. Natal datang, Christmas. Bukan selebrasi lampu, terus kan, bagus. Lebih merenung. Kalau saya pribadi, saya sampah. Tidak lebay saya. Tadi saya bicara sama Om pagi hari. Ketika Om tanya, Diki keganggu nggak jam 4? Ada suara masjid. Om, puji Tuhan, hidup saya di masjid dari kecil. Om bilang, untung kamu tidak jadi haji, kata Om. Kasih karunia Om. Kata Om, untung kamu gak jadi haji. Saya broken home. Hidup terlantar, terlantung, gak ada masa depan. Jadi waktu cerita itu di mobil saya menangis. Tuhan, saya sampah. Saya hina. Ada Bapak Ibu yang lewat sampah? Aduh, menarik sampah ya. Gak ada. Semua tutup hidung. Semua tidak suka melihat. Itulah hidup kita dahulu. Dosa gak berdaya, hina, sampah. Tapi Kristus memungut hidupmu dan hidupku. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Renungkan Natal ini. Tuhan, oleh kemurahan Tuhan saya ada hari ini. Dan Alkitab mencatat selanjutnya. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kalau Tuhan hadir dalam hidupmu, yang pertama, engkau sadar bahwa engkau manusia berdosa dan bukan siapa-siapa. Prinsip dari nol, semua akan kembali. Yang kedua, jadi berkat, shining his glory hidupnya. Hidupnya bukan diri sendiri. Keberadaanmu selalu membuat orang-orang terpesona karena Tuhan. Catat baik-baik. Kalau hidup ini ada enggak ada elu, sama-sama saja belum jadi berkat. Tapi orang berkata, kemana orang ini? Beda banget, engkau sudah jadi berkat walaupun kau sibuk luar biasa. Shining his glory. Teman-temannya takjub, mujizat itu takjub. Dan yang luar biasa ayat 10. Demikian juga Yakobus, Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon, yang kita dipanggil, hai ke sini. Mungkin lagi kesukaran, mungkin lagi kesusahan, mungkin jalan buntu. Tapi Simon Petrus memberikan sesuatu untuk hidup dia karena Tuhan. Apa yang terjadi? Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang kau menjadi penjala manusia. Wow, luar biasa. Dan ayat yang ke-11, oleh karena kehadiran Tuhan, oleh karena dia takjub dengan mujizat Tuhan, dia semakin mengerti hidup ini hanya untuk Tuhan. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saya suka dengan ayat ini. Artinya bukan harus jadi full timer semua, enggak Bapak Ibu. Yang kita kerjakan, yang kita sentuh, yang Tuhan percayakan. Selalu Tuhan ngomong gini, perhatikan orang ini. Kenapa? Karena ada kepentingan Tuhan. Kita itu selang Bapak Ibu. Selang tahu, hanya menyampaikan berkat. Kalau saya dalam keadaannya lagi terpuruk, mungkin keuangan gak ada. Tapi hati saya penuh belas kasihan. Hati saya ingin memberkati, tidak pernah tidak Tuhan berkati. Jadi saya mau katakan sesuatu, orang yang ada dalam kepentingan Tuhan, tidak pernah tidak Tuhan berkati. Karena ada kepentingan Tuhan, seperti Simon Petrus tadi. Saya bersyukur kepada Tuhan. Sampah, hina, keangkuhan, kegagahan. Karena saya orang tidak ada, bagi saya sesuatu itu yang kelihatan menjadi tujuan hidup saya, target. Saya kerja jadi pelayan tukang piring restoran waktu kuliah. Tidur di masjid Bapak Ibu.
hanya satu, saya pengen kaya, bosan miskin. Bukan karena Tuhan. Mungkin saya hadir di gereja, tapi masa lalu saya menggerakkan saya supaya jadi orang yang berhasil. Saya sering terhina, saya sering dipermalukan. Saya pengen sukses. Apakah Tuhan tidak buat sukses? Maaf Om, 2002 saya punya rumah di Singasana cash. Sukses, tapi di balik kesuksesannya sama sekali tidak ada Tuhan. Sampai Tuhan izinkan seperti Simon Petrus itu. Bam, 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 dibuat miskin kembali. Dibuat tidak ada apa-apa lagi. Namun sekarang korbannya istri dan anak. Kalau dulu sendiri, sekarang istri dan anak. Dari mau pilih mobil 4 yang mana, sampai Tuhan izinkan jurus telunjuk. Bawa istri dan anak ke gereja. Nangkap sesuatu, angkot. Tapi saya di situ sadar ada Tuhan. Saya belajar Tuhan lebih baik bagi saya saat itu. Saya di bawah tapi ada Tuhan. Dibanding di atas tidak ada Tuhan. Tapi saya berdoa pagi hari ini. Engkau di atas dengan segala kepercayaan tetap ada Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Sampai hari ini saya hanya ngomong, sudah. Kalau ada orang ngomong, kamu sekarang jadi pembicara, kamu dipakai Tuhan. Mungkin guyonan, mungkin ngejek, atau salut, atau kagum. Saya cuma ngomong gini, kalau kamu mau protes, protes kepada yang milih. Tuhan yang pilih saya. Amin Bapak Ibu. Diberkati. Jangan takut, akhiri tahun 2021 bukan soal berkat. Jangan pernah minta uang kepada Tuhan, di surga gak ada ATM. Amin Bapak Ibu. Jangan minta pekerjaan yang kurang pekerjaan atau gak ada pekerjaan, gak ada bagian personalia di surga. Yang Tuhan mau hari ini kalau kegagalan hidupmu di akhir tahun ini, sadar. Sudahkah Tuhan berdaulat hidupmu? Berdaulat dalam hidupmu. Sudahkah segala yang kamu kerjakan ada kepentingan Tuhan? 2 poin ini dan ketaatan, saya terlalu yakin. Demikianlah terangmu hendak bercahaya di depan banyak orang. Sehingga setiap orang melihat perbuatanmu yang baik dan shining His glory. Mari sama-sama kita bangkit berdiri.